Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Semoga kita semua selalu mendapat lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Diberikan nikmat sehatul afiat serta dimudahkan segala urusannya. Amin ya robbal alamin. Kesempatan kali ini Mimin akan membagikan satu cerita misteri. Teluh. Seorang gadis remaja yang masih labil ingin hidup bebas dan terjerumus dalam dunia mistik hingga hampir merenggut nyawanya. Padahal keluarganya sangat agamis. Seperti apa ceritanya? Mari kita mulai. Pernah lihat hantu? Tanyanya padaku. Pernah? Jawabku santai. Seperti apa wujudnya? Ya tergantung. Maksudnya apa? Yang jelas dong kalau ngomong. Karena merasa dipermainkan, akhirnya orang itu pun pergi sambil marah-marah. Aku hanya tersenyum memandangi punggungnya. Sambil melambaikan tangan, dia pun berlalu bersama orang itu. Orang itu datang lagi. Kali ini dia sendiri. Kamu tahu guna-guna? Tanyanya pada aku. Aku diam beberapa saat, mengingat-ingat kejadian beberapa tahun lalu. Ya, aku pernah mengalaminya. Kenapa? Kataku sambil tersenyum. Seperti apa rasanya? Tanyanya sembari menggeser duduknya, mendekat pada aku. Entahlah, aku tak ingat. Jawabku malas. Kenapa? Apa kau takut? Katanya penuh selidik. Tidak, aku hanya tak ingin mengingatnya. Jawabku tegas. Dasar penakut. Hanya menjawab pertanyaan saja kau begitu takutnya. Lucu. Ayolah ceritakan padaku seperti apa rasanya. Katanya sambil menyeringai. Kenapa kau terlalu cerewet? Ada baiknya jangan kau tanyakan lagi. Karena itu pertanyaan yang tidak baik. Kataku sembari meninggalkannya. Sebelum pergi sempat kulihat wajah itu tersenyum pada aku. Beberapa tahun yang lalu, aku pernah bertemu seseorang yang begitu menyebalkan. Dengan pedenya, dia berkata akan datang dalam tidurku dan membuatku bertekuk lutut mengemis cintanya. Aku yang tak mengenalnya saat itu tak begitu menanggapinya. Aku hanya tertawa, membuatnya semakin tersinggung. Tak ada maksud ataupun niatku untuk menghinanya, tetapi kenapa dia marah? Saat aku terbangun di pagi hari, aku tersentak, melihat ada sesuatu yang bergerak di bawah spray. Seingatku, malam sebelum aku tidur, terlebih dahulu aku selalu mengganti semua peralatan tidurku, termasuk spray. Karena alergi pada debu, mengharuskanku hidup higienis. Tetapi ini apa? Tanyaku dalam hati. Seingatku, tadi malam dalam tidurku tak terjadi apapun. Aku merasa tak bermimpi apapun. Perlahan ku beranikan diri untuk membuka spray itu. Sontak aku terkejut. Dengan refleks aku pun berteriak. Kakek, nenek, tolong! Ada ular di tempat tidurku! Teriakku membangunkan seisi rumah. Sungguh aku sangat bingung bagaimana bisa ada seekor ular berukuran kecil sekitar 30 cm di atas tempat tidur, sementara tak ada sedikit pun lubang atau celah di kamar ini. Akhirnya ular itu pun diambil kakek. Kulihat kakekku menggenggam ular itu sambil berdoa. Entah doa apa yang dibaca kakekku. Kulihat ular yang tadi digenggam kakek perlahan menghilang, raib tak berbekas. Aku yang masih tak percaya dengan kejadian barusan berulang kali mengucek-ucek mataku, berharap itu hanya mimpi atau hanya aku yang tak bisa melihat ular itu. Ternyata ular itu memang menghilang. Karena penasaran, aku pun bertanya pada kakek, kenapa ular itu bisa menghilang. Mendengar pertanyaanku, kakek hanya tersenyum, sembari mengatakan bahwa ular itu kiriman orang yang tak bertuhan.
Setelah berkata, kakek pun menyuruhku untuk mandi. Selesai mandi, aku langsung berwudu. Penasaran? Tentu. Tetapi kata kakek, biarlah, jangan terlalu dipikirkan. Suatu saat nanti jika waktunya tiba, orang itu pasti datang. Aku Diendra, gadis kecil kesayangan kakek Ilham, tetua di kampung kami. 10 tahun lalu aku pernah berbuat kesalahan yang membuatku terjerumus dalam kesesatan ilmu hitam. Padahal keluargaku sangatlah agamis. Kakekku seorang pelaut dan biasanya pulang ke rumah seminggu sekali. Setiap beliau pulang biasanya aku banyak tamu yang datang. Dan akulah orang yang paling gembira di rumah ini. Karena akan banyak aneka makanan yang mereka bawa sebagai buah tangan untukku. Ya, untukku. Karena saat mereka datang, akulah yang mereka panggil. Karena seringnya ku dengar dari penuturan beberapa orang tamu kakek tentang adanya ilmu hitam yang bisa menyebabkan seseorang menjadi sakit, bahkan kematian. Membuatku dilema antara percaya dan tidak. Akhirnya ku beranikan diri bertanya pada kakek. "Kek, telu itu apa?" Tanyaku hati-hati. "Untuk apa kau tanyakan itu? Asal kau tahu, itu perbuatan musyrik. Jangan pernah menjadi bagian dari mereka," kata kakek menasihati. Aku hanya mengangguk. Jujur hati ini tak puas dengan jawaban kakek. Dari kecil aku memang tinggal dengan kakek dan nenek. Padahal rumah orang tuaku hanya selang 5 rumah dari rumah kakek. Tetapi rumah kami tak sebesar dan senyaman rumah kakek. Membuatku tak betah tinggal di rumah orang tuaku. Kakekku bukanlah seorang ustadz ataupun tabib. Bukan pula dukun. Karena kakek jauh dari hal-hal yang berbau klinik. Aku kecil tak mengerti apa profesi itu. Yang ku tahu, beliau bisa mengobati berbagai macam penyakit non-medis. Hampir setiap minggu aku melihat ada saja orang yang datang untuk berobat. Kebanyakan dari mereka para perantau yang pulang karena sakit. Sering ku perhatikan penyakit yang mereka alami rata-rata sama. Muntah darah dan batuk yang tak ada riaknya. Kata kakek, itu racun dari orang yang tidak bertuhan. Aku yang sama sekali tidak mengerti apa maksud ucapan kakek, hanya mengiyakan saja apapun yang beliau sampaikan. Suatu hari aku meminta kakek untuk mengajariku cara mengobati satu penyakit. Dengan lembut beliau menolak, dengan alasan karena aku masih terlalu kecil dan belum bisa mengontrol emosi. Mempelajari suatu ilmu, apalagi tentang ilmu pengobatan, haruslah memiliki tingkat kesabaran. Sementara aku bukanlah orang yang sabar, karena di hatiku ada jiwa pembangkang. Mendengar penolakan dari kakek, aku sangat tersinggung. Saat itu aku marah pada kakek dan memutuskan pergi dari rumahnya. Kembali ke rumah orang tuaku dan mencoba merenungi perkataan kakek. Akhirnya aku merasa omongan kakek itu ada benarnya. Buktinya hampir setiap hari orang tuaku marah dengan segala tingkahku yang menjengkelkan. Ya, aku memang pembangkang. Sejak saat itu tanpa sepengetahuan kakek dan orang tuaku, diam-diam aku pergi ke rumah salah satu teman kakek yang berprofesi sebagai seorang paranormal. Aku bilang padanya ingin belajar cara memasang susu kecantikan dengan dalih arahan dari kakek, padahal aku berbohong. Tentu saja kakek Gimin percaya dengan ucapannya karena dia sangat menghormati kakekku yang notabene satu perguruan di sebuah padepokan pencaksilat. Dengan bantuannya serta ketekunanku, akhirnya aku pun belajar banyak tentang ilmu hitam. Ternyata untuk mempelajari ilmu hitam itu butuh ketekunan dan keuletan. Karena banyak proses yang harus kulewati. Sebelum masuk ke tahap belajar saja, aku harus lulus puasa muti selama 7 Selasa dan 7 Sabtu. Dilanjut menghafal mantra sambil begadang dari mulai maghrib sampai subuh. Dan saat melakukan ritual itu, aku harus sendiri. Dan aku sukses melakukannya tanpa ada rasa kantuk sedikit pun.
Kukira aku bisa langsung mempelajari ilmu itu. Nyatanya masih ada satu ritual lagi yang harus aku lakukan, yaitu mandi di sungai pada malam hari saat bulan purnama. Tujuannya agar aku bersih dari hal-hal yang bisa menggoyahkan tekadku. Ada sedikit rasa takut yang menjalar di hatiku. Tapi karena tekadku yang ingin membuktikan pada kakek bahwa aku bisa mempelajari ilmu itu tanpa bimbingannya, aku pun bersedia melakukan ritual mandi tengah malam di bawah sinar bulan purnama. Malam ini adalah malam 15 hari bulan. Artinya malam ini purnama besar. Jadi persiapkan dirimu untuk mandi, katanya sambil menghisap cangkong berbentuk tanduk. Lelaki tua itu teman akrab kakekku sewaktu zaman perang. Dahulu, kata kakek, mereka sempat jadi laskar rakyat. Kalau nggak salah namanya Peta. Namun setelah merdeka, nama mereka malah tidak terdaftar sebagai veteran perang. Ternyata murid Ki Gimin yang akan melakukan ritual itu banyak, tapi yang mandi hanya beberapa orang saja. Karena syarat lain untuk melakukan ritual ini, para wanita dewasa harus dalam keadaan suci atau tidak sedang haid. Dari 10 orang murid Ki Gimin, hanya aku yang masih remaja. Tapi tak masalah, karena mereka semua perempuan, jadi tak akan ada rasa malu saat kami mandi nanti. Kudengar kebanyakan dari mereka berprofesi sebagai pramusaji di tempat karaoke. Sebelum melakukan ritual itu, aku pulang ke rumah orang tuaku agar mereka tak khawatir. Berbohong adalah jalan pintas, pikirku. Tak lupa akan kuajak teman baikku agar lebih meyakinkan mereka. Kami juga kompak mengatakan pada keduanya kalau kami tidak bisa pulang karena ada teman yang merayakan ulang tahun malam ini. Syukurnya orang tuaku percaya dan memberikan izinnya kepada aku. Tibalah waktu yang sedari sore kami nantikan. Ritual mandi tengah malam. Dengan tangan gemetar, kami berlima masuk ke sungai. Kata Kak Gimin, setelah tubuh kami masuk ke sungai, kami wajib membuka semua kain yang melekat di tubuh. Tujuannya untuk pemurnian jiwa dan raga. Sontak membuatku kaget dan langsung menolak syarat itu. Aku pun bergegas keluar dari dalam air. Ritual gila, pikirku. Manalah tahan aku berendam selama berjam-jam di dalam sungai ini tanpa sehelai benang pun. Jika nanti ada sesuatu seperti ikan atau ular, bukankah aku yang jadi korban? Karena aku menolak, akhirnya Kak Gimin menyuruh istrinya untuk membawaku pulang. Di rumah Kak Gimin, aku yang menggigil kedinginan, memberanikan diri bertanya pada Nek Darmi. Nek, aku gagal ya? Kataku sedih. Sebelum menjawab pertanyaanku, Nek Darmi memintaku untuk berganti pakaian. Sudah, ganti baju dulu, habis itu minum teh anget ini, biar dinginnya hilang. Perintahnya pada aku. Aku bergegas ganti baju. Setelah selesai, aku lantas duduk di sebuah bangku dekat Nek Darmi. Iya, Nek. Wah, tehnya wangi, Nek. Kataku sembari menghisap aroma teh buatan Nek Darmi. Sementara wanita tua itu hanya tersenyum. Menurut Nek Darmi, aku gagal mendapatkan ilmu pengasihan khusus untuk susu kecantikan. Alasannya ya karena aku belum siap. Masih menurutnya, jika tadi aku berhasil, aku akan memiliki keluarga baru dari dunia jin. Tapi karena aku masih kecil, maka aku akan diangkat menjadi anak oleh jin penunggu kerajaan air yang berada di sungai itu. Sedangkan untuk wanita dewasa, biasanya akan dijadikan istri para pengawal kerajaan jin tersebut. Ternyata benar kata kakekku, tak baik menjadi bagian dari mereka. Karena dampaknya akan membuat kita semakin jauh dari agama. Seminggu setelah ritual itu, ku dengar dari murid-murid Kak Gimin yang berhasil melewati ujian. Akhirnya bisa buka praktek pasang susu kecantikan. Dari keempat orang itu hanya satu yang masih bekerja sebagai pramusaji. Katanya belum niat berhenti karena masih suka hiburan malam. Dialah Kak Wina, kakak angkatku. Hari itu saat aku pulang sekolah,
iseng-iseng aku main ke kafe tempat Kak Wina bekerja. Zamanku SMP, kalau anak sekolah mau masuk kafe harus ganti baju dulu. Kalau masih pakai seragam dan ketemu Satpol PP, langsung dah diangkat ke kantor dan berujung pemanggilan kepada orang tua. Kulihat banyak sekali perubahan pada penampilannya. Dulu wajahnya kalau nggak pakai bedak yang tebal pasti kelihatan kusam dan jelek. Sekarang hanya pakai lipstik tanpa bedak yang tebal pun dia kelihatan sangat cantik. Wajahnya sangat bercahaya. Benarkah yang kulihat saat ini? Aku pun tidak begitu yakin. Dia menyambutku dengan senyumannya yang selalu menghiasi bibirnya serta kecupan cipika-cipiki. Ya, semenjak aku kabur dari rumah kakek, aku jadi gadis yang suka kelayapan dan nongkrong di kafe. Tapi zamanku dulu, nongkrong di kafe bukan berarti bakalan jadi cewek nggak bener loh. Kak Wina mengajakku naik ke lantai atas. Katanya sekarang kalau mau main langsung saja naik ke atas. Soalnya jabatan Kak Wina sekarang bukan waitress lagi, tapi bos. Hebatnya, pikirku waktu itu. Kok bisa Kak? Tanyaku kemudian. Dia hanya tersenyum. Katanya setelah malam ritual itu berhasil dia lewati, banyak sekali kejadian aneh yang sangat menguntungkan untuknya. Seperti saat ini, bukan hanya jabatan. Tempat karaoke beserta pemiliknya pun sudah jadi miliknya sekarang. Sungguh, pernyataannya membuatku semakin takjub padanya. Wah, enak dong ya. Tapi kan bos kakak non-muslim. Pertanyaan konyol pun keluar dari mulutku. Sekarang udah enggak, kan udah sunat kemarin, makanya kakak mau sama dia. Jawabnya santai. Keren banget, banyak dong duitnya. Kamu mau beli apa? Jawabnya seakan mengerti isi kepalaku. Asik, beli baju baru kak. Sedikit berteriak aku langsung memeluknya. Dasar bocah, katanya sambil mengacak-acak rambutku. Hampir setiap ada kesempatan aku selalu mampir ke kafe Kak Wina. Tapi saat moneter menimpa negeri ini, pengunjung kafe berangsur-angsur sepi. Dan akhirnya kafe Kak Wina pun akhirnya ditutup. Kak Wina sendiri diboyong suaminya pindah ke kota lain. Sementara aku belum juga menemukan jalan untuk kembali. Dan kini entah berapa banyak mantra pengasihan yang sudah kuhafal dan kupraktekkan. Dian, sholat yuk. Ngapain sih bengong di situ? Ntar kesambet loh. Suara seseorang yang sangat kusayang membuyarkan lamunanku. Iya bu, sudah waktunya ya? Tanyaku sembari melihat mentari senja yang hampir tenggelam. Belum sih, sekitar 15 menit lagi, siap-siap saja dulu. Iya bu, jawabku sambil mengangguk. Setelah menunaikan sholat, kembali kuhaturkan doa, meminta pengampunan pada Sang Khalik atas semua dosa-dosa yang pernah aku lakukan. Tak terasa kembali mata ini basah karena penyesalan yang datangnya belakangan. Ada rasa malu yang tak terhingga, tak kalah teringat akan tingkah laku yang selalu saja mempermalukan diri sendiri dan keluarga. Kejadian pagi ini membuatku bertanya-tanya, siapa lagi yang akan menginginkan kehancuranku? Apa mereka belum puas menyiksaku dalam diam beberapa tahun terakhir ini? Baru saja selesai pengobatan alternatif yang kujalani karena kakiku yang tak bisa digerakkan seperti mati rasa. Sekarang ada lagi kiriman ular jadi-jadian. Ya Allah, lindungilah selalu hamba-Mu ini. Ampunilah semua dosa-dosa yang pernah aku perbuat di masa remaja. Tak henti-hentinya aku berdoa dalam hati. Entah kenapa kali ini aku berpikir harus memaksa kakek agar mau memberitahu siapa dalang dari semua kejadian aneh yang menimpa aku. Aku tidak mau lagi jika harus mengganggu waktu kuliah yang sebentar lagi akan selesai. Cukup sudah waktu yang terbuang sia-sia itu. Aku tak ingin sakit lagi. Kek, aku mau tanya, tapi kakek harus jawab ya. Kataku hati-hati saat kami sedang duduk berdua di ruang tamu. Kakek hanya tersenyum. Kulihat jemarinya dengan lincah melinting tembakau kering yang dibelikan nenekku tadi pagi. Nanar pandangannya ke arah pintu yang terbuka.
Segera dinyalakan dan dihisapnya perlahan. Tampak kepulan asap berbau khas tembakau keluar dari mulutnya. Entah apa yang mengganggu pikirannya. Terlihat jelas ada rasa gusar di raut wajah tua itu. Seakan menyusun kalimat terbaik untuk diucapkan. Untuk saat ini, sebaiknya kau jangan dulu keluar rumah ya. Katanya penuh penekanan. Memangnya kenapa? Ada apa lagi? Masalah tadi pagi ya, Kek? Kek, siapa sih orangnya? Kataku sedih. Nanti saja kakek jawab ya. Kakek mau tidur dulu. Besok sehabis sholat subuh, kakek langsung berangkat ke kota. Sudah janji soalnya. Gak enak pula kalau dibatalkan. Oh ya, minggu depan baru kakek pulang. Kau pergilah tidur. Jangan lupa berzikir ya. Apalagi, tidurlah. Katanya sambil berlalu, meninggalkanku yang masih bingung. Begitulah kakek. Sejak pensiun dari melaut, beliau seringkali diundang orang untuk melakukan pengobatan alternatif. Bukannya tidur dan berzikir, pikiranku malah melayang ke tahun-tahun di mana aku sering menyakiti hati lawan jenis. Entah berapa banyak yang kubuat patah hati dan hampir mati. Seketika teringat seseorang yang dulu begitu sangat kucinta, sekaligus orang yang pernah kubuat hampir mati. Andai saja saat itu kakek tak memergoki ulahku, mungkin ceritanya akan lain. Flashback. Hari ini ujian akhir kenaikan kelas. Dengan mudah ku jawab semua pertanyaan yang ada di lembar soal ujian. Sombong, ya itulah aku, Diendra Paramita. Remaja yang memiliki paras cantik serta kulit putih bersih dan terkenal seantero sekolah. Di usia remaja aku sudah mengenal miras dan narkoba. Aku juga jarang pulang ke rumah. Terlalu banyak kegiatan yang tak berguna yang kulakukan di luaran sana. Jangan ditanya tentang orang tuaku. Mereka sudah sangat lelah dan malu dengan tingkahku ini. Tapi itulah aku. Apapun kata orang, aku tetap tak peduli. Ada satu janji yang selalu kuingat dan sangat-sangat kujaga. Janji pada ibu agar aku selalu menjaga kesucian diri. Alhamdulillah janji itu kutepati. Gak percaya ya sudah. Bagiku pergaulan bebas bukan berarti aku juga melakukan seks bebas. Yang berpikir seperti itu gaulnya kurang jauh. Saat pulang ke rumah aku bertemu dengannya. Perkenalan yang tak sengaja itu membuatku mau tak mau mengajaknya untuk singgah ke rumah. Waktu itu katanya dia nyasar dan gak tahu jalan. Jadi ya sudah deh, kenalan. Dia seorang pemuda yang sangat tampan pada zamannya. Usia kami terpaut 7 tahun. Tentunya dia lebih tua dariku. Saat itu katanya di ibu kota lagi rame virus dan flu babi. Itu sebabnya dia pulang. Katanya keluarganya baru saja pindah ke kota kami dan dia belum paham arah jalan pulang ke rumah barunya. Waktu itu ponsel belum begitu banyak. Kebetulan baterai ponselnya habis, makanya dia nggak bisa menghubungi keluarganya. Dan dia juga tak ingat nomor telepon rumah barunya. Takdir membawanya bertemu denganku di jalanan dekat rumah. Setelah perkenalan itu tumbuhlah benih-benih cinta di hati kami berdua. Karena seringnya kami bertemu, hampir seluruh keluargaku tahu hubungan kami. Karena sifatnya yang sangat baik dan ramah pada semua orang membuatnya disukai keluarga. Sampai hari itu tiba. Hari di mana masa malu dan marah menjadi satu di hatiku. Kukira hubungan kami akan berjalan dengan mulus, semulus jalan tol. Ternyata aku salah. Hari itu saat dia pertama kali mengajakku bertandang ke rumahnya. Di acara keluarga, ibunya dengan tegas mengusirku. Padahal kami berdua belum sempat masuk dan memperkenalkan diri pada mereka. Dengan tega ibunya melontarkan kata-kata hinaan padaku. Seakan aku ini hanyalah sampah kotor nan bau. Mungkin karena aku tak berasal dari kalangan mereka, jadi tak selevel katanya. Sedih, tentu saja. Tapi aku bisa apa? Jangankan bersuara, untuk memandang mereka pun aku tak sanggup. Saking malunya.
Sementara dia yang kucinta tak sedikit pun mengeluarkan suara untuk sekedar membela aku ataupun menghentikan teriakan ibunya. Apa salahku? Begitu hinakah aku di mata ibunya? Sedih, aku sangat-sangat sedih. Sejak hari itu kami tak pernah lagi bertemu. Patah hati membuatku kembali menekuni ilmu hitam. Kembali bertemu dengan mereka yang dulu sempat ku anggap keluarga. Ya, Kak Kimin dan Nek Darmi adalah orang yang mengerti apa yang aku inginkan. Kali ini tak ada ritual khusus yang harus kujalani. Cukup berpuasa sehari semalam, dilanjut begadang sambil merapalkan mantra. Tak lupa selembar foto sebagai objek sasarannya. Aku memang jahat. Siapa kau yang telah berani menyakiti hatiku? Kau yang mengundangku, kau pula yang mempermalukanku. Begitulah suara-suara hatiku setiap harinya. Dengan niat yang teguh, mantraku kali ini berhasil. Membuatnya sakit. Semua itu berkat bantuan Kek Kimin. Hanya saja sakitnya ringan, seperti orang yang kena cacar air. Yang ku dengar dari seorang teman dekatku, penyakit yang dideritanya mengakibatkan seluruh badannya terasa panas dan gatal. Anehnya, hanya terjadi dalam semalam saja. Di sekujur tubuhnya timbul kudis kecil yang berair dan beraroma tak sedap. Membuat tubuhnya tak bisa tidur beralaskan kasur karena lengket dan sakit jika digerakkan. Keluarganya memutuskan untuk membaringkannya di atas daun pisang. Hampir sebulan dia mengalaminya. Begitulah kata temannya yang kebetulan bertemu denganku di tempat biasa kami nongkrong. Mendengar itu aku pura-pura sedih. Namun diam-diam mengulum senyum dan berkata dalam hati, nikmatilah, itu belum seberapa. Itu belum apa-apa menurutku. Hanya membuatnya menderita sesaat. Puaskah aku? Belum. Lain waktu akan kubuat kau merasakan penderitaan dengan durasi yang lebih lama. Kataku dalam hati. Dendamku belum habis. Tepat 2 bulan setelah teluh pertama kukirim. Kini saatnya mengirimkan kembali teluh penutup. Ya, aku harus mengakhirinya. Media kali ini menggunakan kerak nasi. Tak lupa fotonya, air mawar serta kembang 7 rupa. Ditambah perangkat yang paling penting, yaitu dupa dan semua teman-temannya. Setelah semuanya lengkap, Kek Kimin memberiku catatan mantra yang harus kurapalkan. Dengan mudah aku menghafalnya. Tapi kata Kek Kimin, untuk penutupnya kali ini harus kulakukan sendiri. Karena ini menyangkut kehidupan seseorang. Beliau berdalih karena sudah tua dan tak lagi bertenaga, hingga membuatnya tak sanggup lagi melakukannya. Apalagi pekerjaan ini cukup beresiko. Jika gagal atau salah sedikit saja, maka fatal akibatnya. Bingung tentu saja. Tapi karena tekadku telah bulat, akhirnya kusanggupi semua yang dikatakan Kek Kimin. Jangan tanya soal uang. Kek Kimin tak pernah meminta sepeser pun imbalan padaku. Tentang aku, pasti kalian bertanya-tanya kan, dari mana aku mendapatkan banyak uang? Tentu saja dari pekerjaanku sebagai pengantar paket. Tak perlulah kujelaskan tentang paketnya. Sepanjang perjalanan pulang ke rumah, aku terus berpikir. Otakku yang tadinya smart mendadak error. Aku bingung. Bagaimana caranya membawa peralatan teluh itu ke dalam kamar dengan aman? Pasalnya rumah kami saling berdempetan dengan rumah tetangga. Bermacam-macam ide keluar satu persatu dari otakku. Seakan saling bersautan antara iya atau tidak. Lewat jendela saja, pikirku. Tidak, bagaimana jika berpura-pura saja tak membawa apa-apa? Aku yakin tak akan ada yang bertanya. Begitu terus pikiranku seolah saling berkata. Aku pun berpura-pura tak membawa apa-apa. Dan benar saja, tak ada yang curiga. Karena saat aku pulang, rumah dalam keadaan sepi. Loh, kok sepi? Oh ya, hari ini kakek kan pulang. Pantesan gak ada orang. Kebetulan sekali. Gumamku, tinggal memikirkan langkah selanjutnya. Mencari waktu yang paling tepat
karena untuk mengirimkan santet atau teluh itu tidak sembarangan. Ada perhitungannya, mulai dari jam, hari, serta naftu. Waktu yang paling tepat untuk mengirimkan teluh itu sesaat setelah matahari terbenam atau pas azan maghrib berkumandang, kata Kek Kimin. Karena pada saat itu waktunya para setan atau jin melakukan serangan yang maha dahsyat kepada manusia. Itu kata Kek Kimin loh. Tak butuh waktu lama, ketika hari mulai gelap, aku pun bersiap-siap melancarkan aksiku. Setelah mempersiapkan dupa, segera kurendam kerak dan kembang 7 rupa itu dengan air mawar ke dalam wadah yang tertutup. Tujuannya agar penyakit yang kukirim nanti cepat berkembang dan langsung menjalar ke seluruh tubuh. Sambil merapalkan mantra, kupanggang fotonya di atas dupa yang telah kutaburi serbuk gaharu. Seketika aroma gaharu itu pun menyebar memenuhi kamarku. Aku yakin bukan hanya kamarku, pasti bau ini menyeruak sampai ke seluruh rumah. Benar saja, saat aku tengah fokus merapalkan mantra, tiba-tiba pintu kamarku didobrak seseorang dari luar berkali-kali. Hingga akhirnya pintu itu pun jatuh menimpaku yang duduk persis di belakang pintu. Terkejut tentu saja, sampai-sampai aku tak ingat apa yang terjadi. Karena daun pintu yang terlepas dari engselnya itu membuatku pingsan dan jatuh tersungkur seketika, membuat tubuhku ambruk tak berdaya. Mirisnya nasibku. Semua usahaku jadi berantakan dan gagal total karena kakek memergoki ritualku. Hampir semalaman aku pura-pura pingsan. Itu semua kulakukan karena aku takut kakek marah besar padaku. Hingga pagi hari pun aku belum berani keluar kamar. Bunyi pesan singkat di ponsel jadulku terdengar. "Dian, pacarmu sakit parah. Kalau mau jenguk, ayo ku antar." Kulihat tak ada nama yang tertera di ponsel jadul itu. Ini siapa sih? "Dion, ingat nggak? Temannya si Anggara, pacarmu itu." "Pacar? Mantan kali." "Terserah deh, aku cuma mau ngasih tahu kalau besok pacarmu itu berangkat ke Penang. Jadi kalau kau mau menjenguknya, sekarang saja biar ku antar." Lama aku berpikir, namun tak jua ku balas pesannya. Ada rasa sakit yang tak bisa dihilangkan dari hati dan ingatanku. Untuk apa aku menemaninya? Biarlah dia pergi. Kalau bisa selamanya pun, tak apa. Setelah menerima kabar itu, entah kenapa ada rasa bahagia, tak kalah membayangkan saat-saat dia meregang nyawa. Membayangkan wajahnya yang penuh kesakitan, serta teriakan ibunya yang ketakutan, membuatku semakin senang. Namun, jauh di lubuk hatiku yang sebenarnya ada rasa sesak yang menghimpit. Sangat-sangat sakit, tak kalah membayangkan penderitaan yang dialaminya. Sejujurnya rasa cinta itu masih ada, dan mungkin dia juga merasakan apa yang saat ini aku rasakan. Entahlah. Sejak kejadian itu, kakek marah besar padaku. Beliau berpesan jika aku belum bertaubat sampai kapanpun, beliau tak ingin bertemu atau berbicara padaku. Mendengar pesan itu, aku hanya tersenyum. Tanpa kakek, aku juga bisa mendapatkan apa yang ku mau kok. Kataku cuma wah. Setelah perang dingin antara aku dengan kakek, aku merasa semakin hari, semakin banyak saja peraturan di rumah ini. Membuatku muak dan bosan karena merasa dikekang dengan segala peraturan. Di rumah tapi rasa di penjara, itulah yang ku alami. Kuputuskan untuk kabur dari rumah dengan bekal tabungan dari hasil kerjaku sebagai kurir. Aku bisa melakukan apa saja yang aku suka, termasuk hidup nyaman, walau tinggal sendiri di kos-kosan. Jika ada yang bertanya, apakah orang tuaku tidak khawatir? Tentu saja khawatir. Orang tua mana yang tidak khawatir dan kebingungan mencari anak gadisnya yang kabur dari rumah? Sementara aku, apakah aku memikirkan mereka? Sayangnya, tidak. Cerita ini alurnya maju mundur ya teman-teman. Dian, sudah tidur kau nak? Suara ibu membuyarkan lamunanku. Tak terasa bantalku pun basah karena air mata yang menetes tiada henti,
tanpa permisi. "Dian, ibu masuk ya nak." Tanpa menunggu jawabanku, ibu pun duduk di tepi ranjang. Memandangku sesaat dan dengan lembut tangannya bergerak mengelus rambutku. Ada rasa nyaman yang menjalar di hati, tak kala jemari ibu mengusap lembut air mataku. Ternyata benar, petua lama, obat segala kerisauan hati adalah belayan lembut kasih ibu. Beruntungnya aku saat ini masih diberi kesempatan untuk menebus kesalahan-kesalahan dan dosaku pada ibu. Apa jadinya kalau hidayah itu tak segera datang? Sungguh aku tak sanggup membayangkannya. Maafkan aku, Bu. Baru menyadari betapa tulus dan sucinya kasih sayangmu untukku. Andai saja waktu itu aku ngerti arti cerewetmu, pasti hari-hariku sangatlah indah, Bu. Kataku di sela-sela tangis. Ibu hanya mengangguk dan tersenyum, membuatku semakin bersyukur menjadi anaknya. Seakan mengerti isi hatiku, ibu membiarkanku terus menangis, meluapkan rasa penyesalan yang mendalam. Saat ini yang kubutuhkan hanyalah belayan lembut tangan ibu. Sesak sekali rasanya hati ini, tak kalah mengingat semua tingkah lakuku yang selalu menyusahkan diri dan hatinya. Sebanyak apapun kesalahanku, ibu selalu memaafkan. Tak pernah sekalipun ku dengar kata-kata kasar keluar dari bibirnya, walau aku sudah mengacukannya. Ibu membiarkanku tidur di pangkuannya, membuatku teringat pada masa-masa di mana aku mulai membencinya. Padahal beliau tak pernah melakukan kesalahan, tapi kenapa aku bisa begitu membencinya? Astagfirullahaladzim. Ampunilah dosa-dosa hamba-Mu ini ya Allah. Dalam isak tangisku seolah tersadar dan mengingat kembali betapa durhakanya diri ini. Waktu itu, "Dian, apa ini nak? Kok bau asap rokok? Kenapa nak? Ada masalah?" Suara lembut ibu tak kalah melihatku yang tengah merokok. Bukan amarah yang ditunjukkannya, membuatku semakin kesal saja. Mungkin jika ibu-ibu yang ada di beberapa sinetron akan histeris melihat anak gadisnya ketahuan berbuat salah. Tapi tidak dengan ibuku, ia justru sebaliknya. Menurutku justru kelembutan yang ibu berikan padaku semakin membuat diri ini merasa tidak diperhatikan. Aku ingin ibu tegas padaku. Karena ada sebagian remaja yang jika terus dibiarkan dan hanya ditegur sesekali, justru membuatnya semakin marah karena merasa tidak diperhatikan, dan itulah yang aku rasakan. Seketika aku terkejut melihat ibu yang tiba-tiba muncul di kamarku. "Apaan sih? Biasa aja dong, gak usah sok peduli," jawabku ketus. Sebenarnya ada rasa takut di hatiku. Karena gengsi, aku pun seolah tak mendengar apa yang ibu katakan. Aku lalu membuang asal puntung rokok di tanganku. Sialnya, malah jatuh tepat di kaki ibu. Bukannya takut, aku malah santai, seakan tak merasa bersalah. Dengan kasar, ku dorong tubuh ibu keluar dari kamarku, membuatnya jatuh tersungkur. Entah terbuat dari apa hati ibuku, walau sering melihatku merokok, tapi tak pernah sekalipun beliau mengadu pada ayah, seakan membiarkanku miris. Padahal ibu kan tahu aku merokok, tapi kenapa sih nggak dilarang? Apa perlu aku bawa miras dan minum langsung di depannya? Apa aku ini bukan anaknya ya? Aku iri dengan teman-temanku yang bebas melakukan apa saja di rumah mereka. Ya memang sih, rata-rata dari mereka bukan anak sekolahan, melainkan anak-anak broken home. Orang tua mereka terlalu sibuk dengan urusannya masing-masing. Berbeda denganku. Ibuku tidak bekerja, tapi dia tak pernah peduli denganku. Sebenarnya aku sadar kalau perbuatanku ini salah. Itulah yang membuatku tak begitu suka dengan narkoba. Prinsipku yang penting pernah. Dan sadar kalau itu barang haram, aku lebih suka jadi kurir karena memiliki dua sisi yang berbeda. Dan aku merasa tertantang dengan posisiku. Sisi positifnya menjadi kurir narkoba itu sadar dan gak akan kecanduan. Sedangkan sisi negatifnya, jika lo tertangkap hukumannya akan jauh lebih berat.
dari pelaku pemakai narkoba. Bergaul dengan orang-orang broken home membuat kepribadianku lebih dewasa serta mandiri dibanding anak-anak seusiaku lainnya. Menjadi bekal saat aku pergi dari rumah, walau terpaksa aku harus pulang juga. Saat aku memutuskan untuk pulang, aku minta pada ibu agar memberikan kesempatan untukku belajar ilmu pengasihan. Mungkin karena ibu takut aku kabur lagi, beliau pun mengiyakan permintaanku. Sayangnya saat itu aku masih belum sadar juga. Ternyata begitu besar rasa cinta ibu kepadaku. Sampai-sampai ia rela melakukan apapun demi aku, anaknya. Kakek tahu ibu mengizinkanku belajar dengan Kek Gimin. Anehnya, kakek sama sekali tidak marah pada ibu. Dasar, aku dikasih hati, malah minta jantung. Setelah mendapat dukungan, bukannya makin baik, kelakuanku malah jadi makin nyeleneh. Aku tetap saja jarang pulang ke rumah, keseringan nongkrong di kafe bareng teman-teman. Apalagi saat aku mempraktekkan mantra pemikat yang kupelajari dari Kek Gimin, membuatku semakin malas untuk tinggal di rumah. Ternyata khasiat mantra itu sangat luar biasa, membuatku sering dikejar-kejar pria dewasa. Imbasnya aku jadi semakin takut jika pulang ke rumah, takut dinikahkan. Jika kau ingin hidup di dunia abu-abu, kau harus punya bekal ilmu pengetahuan dan ilmu bela badan agar dirimu tidak tersesat dan mudah beradaptasi, serta diterima di lingkungan manapun kau berada. Itulah salah satu manfaat mantra pemikat menurut Kek Gimin. Seminggu setelah peristiwa ular jadi-jadian itu, kakek pun pulang. Penuh takjim kusambut kepulangan beliau di depan pintu. Melihat wajahnya yang teduh, seolah memancarkan karisma pada wajah tegasnya. Setelah berbasa-basi sebentar dengan seluruh keluarga, kakek pun mengajakku duduk di taman belakang. Ya, di belakang rumah ini memang disediakan saung khusus untuk tamu beristirahat, sekaligus tempat praktek kakek. Selain saung, ada juga kolam ikan koi yang tidak begitu besar dan dihiasi dengan aneka macam tanaman hias yang ditanam dalam pot dengan berbagai macam bentuk dan ukuran. Sangat indah dan menyejukkan bagi siapapun yang memandang. Kulihat kakek tengah mondar-mandir. Entah apa yang dicarinya, berulang kali tangannya menggeser dan meraba-raba, serta menelisik satu persatu pot bunga itu. Tak lama kulihat kakek berhenti di salah satu pot bunga yang paling besar. Saat melihatku yang tengah duduk memperhatikannya, kakek pun memanggilku dan menyuruhku menggali tanah tepat di bawah pot bunga cempaka. Tanpa ragu aku pun segera menggeser sedikit demi sedikit pot yang terbuat dari campuran pasir dan semen itu. Sungguh pekerjaan yang benar-benar menguras tenagaku. Pot ini luar biasa beratnya. Alhamdulillah, gumamku. Akhirnya berhasil juga aku menggeser pot itu. Segera aku gali tanah bekas tepakan pot tadi. Tapi kenapa tanahnya gembur ya? Biasanya tanah kan kalau tidak hujan akan sedikit padat dan keras. Tapi kenapa tanah di sini berbeda? Sepertinya tanah ini bekas galian. Selain berongga, teksturnya juga ada sedikit yang kering. Benar-benar aneh. Rasa penasaranku akhirnya terjawab. Benar saja, ada sesuatu yang ditanam seseorang di dalam sana. Ternyata itu yang sedari tadi kakek cari. Kek, apa itu? Kok bisa ada di situ? Seruku sambil menunjuk sesuatu yang menyembul dari dalam tanah. Inilah yang kakek cari seminggu ini. Sudah biar kakek yang mengambilnya. Kakek lalu membungkus benda itu dengan sapu tangannya. Tanpa disuruh, aku pun segera menutup kembali lubang bekas galian tadi. Sedangkan pot bunganya kubiarkan saja di posisi itu. Siapa juga yang kuat bolak-balik menggesernya? Sudahlah besar, berat pula. Setelah tanah itu rata kembali, aku pun bergegas kembali masuk rumah. Ternyata kakek sudah menungguku di ruang keluarga. Kulihat di meja ada nampan kecil berisi gunting, piring, kaleng, korek api, serta benda misterius tadi. Sebenarnya apa ya isi dari bungkusan itu? Belum sempat aku bertanya,
kulihat kakek mulai membuka satu persatu bungkusan plastik yang menempel di benda misterius itu. Entah kenapa tiba-tiba saja nyaliku menciut. Aku jadi sedikit takut. Wajarlah jika aku sedikit parno. Bisa saja kan isi bungkusannya itu binatang berbisa, atau benda tajam, dan mungkin juga sesuatu yang bisa meledak. Untunglah isinya hanya satu buah ikat rambut kucel dibungkus menggunakan kain putih seperti kain kafan. Astagfirullah, itu kan ikat rambutku, kataku sembari ingin mengambil benda itu. Hus, jangan disentuh, inilah bendanya yang kemarin ada di bawah spraymu. Sihir itu. Siapapun itu, aku masih tak mengerti apa maunya. Kau ingat-ingatlah siapa saja yang pernah kau sakiti. Walaupun tidak semua, setidaknya kau ingat-ingat dulu. Siapa kira-kira yang suka berguru ilmu hitam macam kau dulu? Jangan-jangan orangnya dia yang bikin aku lumpuh kemarin, kataku sambil mengingat kembali kejadian yang belum lama ku alami. Ya, setahun yang lalu aku sempat lumpuh hingga beberapa bulan. Awalnya hanya kesemutan, tiba-tiba kakiku seperti mati rasa. Anehnya, setiap dicek ke dokter kakiku biasa saja, bisa digerakkan dan normal. Tetapi saat pulang ke rumah, rasa kesemutan dan mati rasanya datang lagi. Begitu terus selama berminggu-minggu. Untungnya kakekku sigap, jika tidak, entahlah. Aku bersyukur memiliki kakek dan keluarga yang selalu merangkulku dalam setiap masalah, serta memaafkan dan cepat melupakan semua kesalahan yang sering aku lakukan. Karena penasaran, kuulangi lagi pertanyaan yang sama pada kakek. Tetap saja tak ada jawaban dari kakek. Mungkin sebenarnya beliau tahu, tapi ya begitulah, seperti yang sudah-sudah, tak akan ada jawaban jika kita terus bertanya. Kuputuskan untuk kembali saja ke kamar. Siapa tahu ada setitik ingatan yang bisa membuatku memecahkan misteri ini. Mungkin dengan berbaring, tubuhku bisa melemaskan otot-otot yang sempat menegang tadi. Sambil tiduran, kuputuskan untuk berselancar di dunia maya. Masuk ke aplikasi warna biru, kemudian memeriksa status. Setelah bosan iseng-iseng, kubuka galeri foto-foto lawas, serta mengingat-ingat kembali siapa saja orang yang ada di setiap foto tersebut. Satu persatu kuperhatikan fotoku, sembari tersenyum menertawai diri sendiri. Betapa alaynya diriku waktu itu. Ada satu foto yang menandaiku, tapi kenapa aku tak mengenalnya? Kenapa aku ditandai? Siapa dia? Lama berpikir sambil terus mengingat-ingat siapa orang yang menandaiku di foto itu. Ya ampun, ternyata dia, kataku senang. Bukan hanya sekali aku ditandai dalam fotonya, ada sekitar 5 foto. Namun tak pernah sekalipun kulihat, karena aku tak pernah peduli dengan pemberitahuan di aplikasi tersebut. Setelah mengingat-ingat lagi, kalau tak salah, dia dulu pernah mengatakan padaku kalau dia punya indera keenam. Ya, tak salah lagi, dia adalah Doni, teman beda sekolah yang kebetulan rumahnya dekat dengan rumah Kak Wina, teman baik sekaligus kakak angkatku. Aku ingat dia sangat terobsesi dengan hal-hal yang berbau klinik dan sering melakukan hal-hal di luar nalar, seperti berbicara dengan makhluk lain, menemukan berbagai macam benda dari dunia lain. Banyaklah. Aku sendiri juga tak begitu ingat. Selain itu, dia juga muridnya kayak Gimin. Rasanya tak percaya, mungkinkah dia? Pikiranku melayang buana ke saat-saat remaja dulu, menertawakan diri sendiri yang selalu berbuat konyol dan merugikan diri sendiri. Aku yang selalu membuat sesuka hati dan ingin selalu bebas bertemu dengan teman-teman yang memiliki jiwa serta keinginan yang sama. Saat itu hari sudah sangat malam. Setelah pulang dari kafe, Rena, temanku, mabok berat dan dia tidak bisa konsentrasi mengendarai sepeda motornya. Sama seperti diriku, kondisiku juga tak jauh berbeda, malah lebih parah. Karena tak ada yang berani mengantarkan kami, akhirnya kami pun pulang dengan keadaan yang menyedihkan. Berkali-kali kami berdua terseok-seok masuk ke got,
Untungnya hari sudah sangat larut dan jalanan sepi. Entah bagaimana caranya kami bisa sampai di rumah Rena. Seingatku saat kami nyungsep di got dekat rumah Rena, ada seseorang yang membantu kami. Ya, dialah Doni, tetangga Kak Wina. Tapi ngapain dia di dekat rumah Rena? Setelah sadar, ku beranikan diri untuk bertanya pada Doni. Ngapain kau kesini? Ini kan asrama, nggak sembarangan orang bisa masuk. Jangan-jangan kau ngikutin kami ya? Kataku penuh selidik. GR kau, kalian pikir kalian doang yang bisa masuk ke sini? Kau tanyakanlah sama bapak-bapak yang piket tadi malam, siapa aku? Kalau enggak, kau tanya aja sama kawanmu yang sok ini. Katanya sambil menunjuk Rena yang masih terkapar di kolong meja. Itulah awal perkenalan kami. Ternyata Doni ini juga tinggal di asrama yang sama dengan keluarga Rena. Tapi hanya sesekali karena katanya kasihan sama paman dan bibinya yang tidak memiliki anak. Kalau rumah orang tuanya memang dekat dengan rumah Kak Wina, pantas saja aku seperti sering melihatnya, tapi tak ingat di mana. Malam ini kalian masih beruntung karena aku yang menemukan kalian. Kalau orang lain, aku nggak jamin kalian masih utuh atau tinggal nama. Katanya sedikit mengejek. Bukannya berterima kasih, aku malah melemparnya dengan bantal dan pas mengenai wajahnya. Untung saja dia bukan tipe cowok pemarah. Kalau tidak, bisa-bisa ngamuk dia. Dilihat dari gelagatnya, tak ada sedikit pun rasa sungkan. Seperti sudah terbiasa dia di rumah ini. Kulihat dia pergi ke dapur, entah apa yang dilakukannya di sana. Tak lama dia pun kembali ke tempat kami berbaring. Kulihat di tangannya ada 2 gelas minuman yang masih panas. Terlihat dari kepulan asap yang keluar dari gelas itu. Ternyata dia membuatkanku teh panas. Cepat ku ambil gelas yang disodorkannya. Tanpa diperintah, langsung ku seruput teh itu. Lumayanlah bisa menetralkan rasa mual yang sedari tadi kurasakan. Terima kasih, kataku sedikit malu. Kulihat dia hanya mengangguk. Sebenarnya wajahnya tidak tampan dan tidak pula jelek. Mungkin karena kulitnya yang putih membuatnya jadi sedikit menarik. Ditambah postur tubuh yang atletis. Sambil menunggu Rena sadar, kami pun merokok iseng-iseng. Kutiupkan mantra pemikat ke wajahnya. Tujuanku hanya ingin mempraktekkan mantra pemikat yang baru kupelajari. Bukannya patuh, dia malah menertawakanku. Katanya ilmuku tak ada apa-apanya dibandingkan dengan dia. Kau kira aku bisa kau tundukkan? Asal kau tahu ya, apa isi hatimu pun aku bisa mendengar. Cewek lucu. Kata-katanya membuatku sangat malu. Hebat dong ya, belajar dari mana kau? Tanyaku menutupi rasa malu. Sebenarnya kita berdua sering kok ketemu. Kau saja yang terlalu angkuh. Kau sadar enggak? Kalau kau ini sombong, enggak pernah peduli dengan lingkungan. Dasar sok. Kata-katanya sungguh membuatku semakin kesal. Beraninya dia mengatakan padaku. Bukan sok, aku itu selektif dalam berteman. Enggak sembarangan orang bisa berteman denganku. Sudah ku bilang, kok ini beneran sombong. Sekali lagi dia mengataiku. Kali ini matanya sangat tajam, memandangku. Sampai-sampai aku bergidik ngeri melihatnya. Sepertinya dia bukan orang sembarangan. Aku hanya bisa menunduk, takut. Sebenarnya aku menyesal karena sudah coba-coba pada orang yang salah. Lama aku tertunduk, tak berani menatap wajahnya yang tiba-tiba berubah menjadi garang. Setelah mengatur nafas, ku beranikan lagi untuk mengobrol dengannya. Tapi anehnya, dia sudah pergi. Kemana dia? Padahal aku hanya sebentar menundukkan kepala. Wah, benar-benar bukan orang sembarangan ini, kataku dalam hati. Tak berapa lama kulihat Rena sudah sedikit sadar. Melihat keadaan kami saat ini, kami berdua akhirnya tertawa lucu. Bukan hanya Rena, tapi aku juga sama. Di tangan dan kaki kami banyak sekali bekas-bekas luka akibat jatuh di got. Karena masih mengantuk, akhirnya kami pun melanjutkan tidur yang sempat tertunda. Rena yang tak tahu siapa yang telah mengantar kami tadi malam mendadak kebingungan dengan keadaan yang tertidur pulas, dengan pakaian yang masih belepotan lumpur.
Tak mau tambah pusing, kami pun bergegas membersihkan badan yang sangat bau. Rasanya segar sekali, seluruh tubuh ini sesaat setelah mandi. Kulihat Rena masih melongo memandangi makanan yang terhidang di meja makan minimalis itu. Saat kami berdua hanyut dalam pikiran masing-masing, tiba-tiba Doni sudah di depan pintu, memandang kami dengan senyuman yang biasa saja. "Kau nggak dimakan?" tanyanya sambil melihat kami berdua secara bergantian. "Ngapain kau di sini?" tanya Rena penasaran. "Oh, jadi temanmu itu nggak ngomong kalau tadi malam aku yang nolongin kalian?" ucapnya sambil menunjuk ke arahku. "Beneran, Dian?" tanya Rena padaku. Aku hanya mengangguk karena belum pun sempat aku menjawab, kembali Doni menyuruh kami untuk memakan makanan yang sudah disiapkannya. "Udah makan, sayang loh kalau nggak dimakan. Kok malah bengong sih, jelek tahu, buruan dimakan." Kulirik Rena, ternyata dia sudah duduk di kursi sembari bersiap untuk makan. "Woi, acak-acaklah. Tadi katanya takut, sekarang malah dia yang paling duluan. Dasar," kataku sembari ikut duduk bersama Rena yang telah lebih dulu menyantap makanan itu. Sekedar basa-basi ku ajak si Doni untuk makan bersama. Dengan lembut dia menolak karena tadi baru saja makan di rumah pamannya. Dan makanan ini tentu saja diambil dari rumah pamannya. Selesai makan, kami bertiga pun ke kafe, tempat biasa nongkrong. Ternyata Rena dan Doni sudah lama saling kenal karena sejak kecil sama-sama tinggal di asrama. Orang tua mereka juga bekerja di kantor yang sama. Pantaslah kemarin Doni tak sungkan lagi saat masuk ke dalam rumah Rena. Dari Rena aku tahu kalau si Doni mempunyai hobi yang sama denganku. Selain punya indera keenam, Doni juga suka mengoleksi batu dan keris. Entah dari mana diperolehnya barang-barang tersebut. Mendengar itu aku jadi tertarik untuk mengenal Doni lebih dekat, tetapi hanya sebagai teman. Karena saat ini hatiku sudah ada yang punya. Hampir setiap hari sepulang sekolah, kami bertiga selalu berkumpul. Apalagi saat kedua orang tua Rena bekerja shift malam. Kamar Rena seringkali kami sulap menjadi base camp. "Nanti malam kamu nginap lagi ya, Dian. Soalnya kata Doni ada yang mau diomongin sama kita. Sekalian uji nyali," kata Rena setengah berbisik, tepat di telingaku, membuat bulu kuduku bergidik geli. Aku hanya mengangguk sambil terus memperhatikan papan tulis. Walaupun pergaulanku bebas, tapi aku sadar pendidikan itu harus yang utama. Karena kata kakek tak ada gunanya harta kalau kita tak berilmu. Begitupun demikian, tak akan ada gunanya ilmu kalau kita sendiri tak beradab. Akan tetapi untuk kalimat yang terakhir saat ini, aku belum mengerti apa artinya. Setelah pulang sekolah, aku dan Rena pulang ke rumahku, berpamitan pada ibu agar beliau tak khawatir nantinya. Setelah dapat izin, kami berdua segera bergegas menuju rumah Doni. Ternyata rumah Doni memang agak jauh dari rumah tetangga. Satu-satunya rumah yang dekat dengan rumahnya saat ini ia rumah Kak Wina. Namun setelah Kak Wina menikah, rumah itu sudah dijual dan dibongkar, membuat lingkungan di sekitar rumah itu semakin sepi. Di belakang rumah Doni dulunya merupakan tempat pemakaman orang Belanda. Kulihat ada sekitar belasan makam di sana. Sebenarnya tempat ini sangatlah luas, tapi karena jarangnya orang yang datang ke sini, membuat tempat ini ditumbuhi aneka macam perdu dan rumput liar. Tepat di tengah-tengah pemakaman ini, tumbuh dengan subur sebatang pohon beringin yang cukup besar. Usianya mungkin sudah puluhan tahun. Terlihat dari besarnya diameter pohon ini, hampir sama dengan panjang tangan kami bertiga jika disatukan melingkari pohon tersebut. Tak jauh dari pohon beringin berdiri sebuah pendopo berukuran 4 x 6 meter. Karena tak terurus, sebagian besar atapnya sudah tak utuh lagi. Namun yang membuat pendopo itu tetap kokoh adalah keempat tiangnya yang masih utuh, seakan ada yang menopangnya, membuat suasana semakin sejuk dan lembab. Ciri khas tepat bermainnya makhluk tak kasat mata. Kulihat Doni membuka rangsel yang sedari tadi bergelayut manja di punggungnya. Entah apa yang dibawanya, sampai rangsel begitu padat.
Tak lupa tenda untuk berkemah pun segera dipasang. Satu persatu barang bawaannya dikeluarkan dari rangsel itu. Ternyata isinya tikar, minyak tanah, senter, lilin, piring, cangkir. Kemudian ada beberapa bungkus snack dan air mineral. Terakhir, miras dan beberapa bungkus rokok. Ternyata doyan juga si Doni itu miras. Tanyaku sedikit berbisik pada Rena, yang ditanya hanya tersenyum dan mengangguk. Kau sudah tahu ya? Kau nggak cerita? Tanyaku lagi. Cerewet liatin aja udah. Ya elah, santai, gitu aja kok sewot Sedari tadi tak aku dengar sedikit pun Doni bicara. Kubiarkan dia sibuk sendiri. Kan dia yang ngajak kami untuk uji nyali, ya wajarlah dia yang harus menyiapkan segala keperluan kami. Setelah semuanya tertera rapi dan api unggun pun sudah dinyalakan, barulah Doni mulai berbicara. Saat ini sudah mulai gelap. Aku mau kalian berdua bisa melihat apa yang sering aku lihat. Katanya dengan tenang. Maksudnya gimana? Aku ingin membuka mata batin kalian, supaya kalian bisa melihat makhluk tak kasat mata, sama seperti aku. Jawabnya sambil menyeringai, membuatku bergidik ngeri. Jangan bercanda, kita ini di makam loh. Aku gak mau Kalau sekedar uji nyali, aku gak masalah. Tapi kalau harus melihat mereka juga, sumpah, aku gak berani. Kataku sedikit kesal. Lah, gak bisa gitu dong Dian. Aku juga pengen bisa melihat apa yang Doni lihat. Kupikir kau berani. Taunya cemen. Loh, gak usah nyolot dong Ren. Kan kau yang salah. Gak bilang dulu sama aku kalau tujuan kita kesini mau buka mata batin. Gimana sih? Selaku meninggikan suara. Tapi kan belum sempat Rena bicara, Doni memotong kata-katanya. Shh, sekarang gak ada gunanya kalian bertengkar karena kita sudah di sini. Lebih baik kalian diam saja, oke? Bisa kan? Iya. Serempak aku dan Rena menjawab. Sebelum kita mulai, ada lagi pertanyaan. Don, apa bisa kalau aku gak ikut? Soalnya aku gak berani. Aku janji gak akan ganggu kalian. Boleh ya? Gak bisa, kita kan sudah sepakat. Tapi kau boleh kok menutup matamu kalau gak kuat. Hanya saja setelah mata batinmu dibuka, untuk seterusnya kau tetap bisa melihat mereka. Tenang saja, kalau kau tak sanggup, semuanya juga bakal hilang dengan sendirinya kok. Karena dasarnya bukan bawaan lahir, jadi kapanpun kau mau dia pergi, pasti akan hilang. Oke, jelas ya? Ada lagi. Aku hanya bisa mengangguk pasrah. Kulihat mulut Doni dan Rena komat-kamit merapalkan mantra. Entah apa yang mereka baca. Sementara malam semakin larut, semilir angin sepoi-sepoi bertiup ke arah kami, membuat bulu kuduku berdiri. Ada rasa hangat yang menjalar di setiap ujung-ujung jemari kaki dan tanganku, membuat tubuhku bergetar dan semua terasa gelap. Dari kejauhan kulihat ada segerombolan orang yang sedang berkerumun. Masing-masing dari mereka membawa obor. Entah apa yang mereka lakukan. Ku coba terus mendekat ke arah mereka. Namun rasanya sangat sulit. Karena makin aku mendekat, seolah tempat itu semakin menjauh, membuatku heran. Karena lelah, aku hanya bisa memperhatikan mereka dari kejauhan. Jika diperhatikan, tak satu pun dari mereka yang berbicara. Dan yang membuatku merasa aneh, pakaian yang mereka gunakan terlihat masih sangat tradisional. Padahal saat ini sudah memasuki tahun 2000-an. Tapi ternyata di kampung ini masih belum tersentuh kemajuan zaman. Benar-benar aneh. Seingatku tempat ini tak jauh dari rumah si Doni. Tapi dari mana mereka? Kenapa aku sendirian? Jangan-jangan mereka sengaja meninggalkan aku di sini. Tolong, Doni, Rena, kalian di mana? Saat aku tengah kebingungan dan berlari ke sana kemari, tiba-tiba dari arah belakang seseorang memegang tanganku dengan kuat, menarikku untuk segera menjauh dari tempat itu. Aku yang tak bisa melihat wajahnya hanya bisa pasrah karena tubuhku terasa sangat lemas. Saat tenagaku terasa semakin habis dan nafasku semakin sesak, sayup-sayup ku dengar suara Rena dan Doni memanggilku.
membuatku tersadar dan bangun dari mimpi yang mengerikan. Entah apa yang terjadi, aku sama sekali tak mengerti apapun. Seingatku saat Rena dan Doni merapalkan mantra, saat itu rasanya aku sangat mengantuk, membuatku tertidur pulas. Tetapi kata Rena, saat itu aku sedang kerasukan, dan mereka berdua hampir kewalahan menenangkanku. Rasanya sempat tak percaya, karena menurut cerita, orang yang kerasukan makhluk halus saat sadar, tubuhnya akan merasa sakit seperti orang yang habis dipukuli. Sementara aku saat bangun, tubuhku biasa saja. Malahan aku merasa sangat bugar, membuat nafsu makanku bertambah. Namun ada yang aneh dengan penglihatanku. Saat malam mulai berakhir, aku melihat banyak sekali orang yang lalu lalang di dekat pohon beringin tua itu. Seperti ada pasar dadakan di sini. Pakaian yang mereka gunakan juga terasa familiar. Anehnya Rena tak melihat apapun, padahal aku sudah berulang kali mengacungkan tangan ke arah mereka. Tapi tetap Rena tak melihat apa-apa. Sementara Doni hanya tersenyum melihatku yang jengkel karena Rena tak mempercayai ucapanku. Karena kesal, aku pun bermaksud ingin mendatangi pasar itu. Tapi dengan cepat tangan Doni menarikku untuk menjauh. Kulihat jarinya membentuk angka 1 tepat di bibir, mengisyaratkan agar aku tak bersuara. Setelah keluar dari area makam, Doni menjelaskan padaku bahwa pasar yang kulihat tadi bukanlah pasar dunia kita, melainkan pasar dunianya makhluk halus atau orang bunian. Legendanya, siapapun yang bertemu dengan salah satu dari mereka akan mengalami satu kejadian berdasarkan kebiasaannya sehari-hari. Jika kebiasaannya jelek, maka nasibnya akan jelek. Tapi jika kebiasaan selalu berbuat kebaikan, maka kebaikan pula yang ia dapatkan. Contohnya jika seseorang suka mengumpat atau memaki, maka saat bertemu dengan salah satu dari mereka, nenek buyut keturunan orang itu pun tak akan luput dari umpatan mereka. Bahkan mereka hafal nama-nama nenek buyut orang tersebut. Sama halnya jika kita memakan makanan mereka karena kebaikan kita, maka yang kita peroleh juga sesuatu yang baik, seperti hukum tabur tuai. Semenjak uji nyali malam itu, aku merasa mataku seolah-olah bisa melihat sesuatu di luar nalar manusia. Awalnya aku sangat trauma dan takut, tapi setelah kakek menasehatiku agar selalu istighfar dan jangan berhenti zikir pelan-pelan, aku jadi terbiasa dan bisa mengendalikan apa yang ingin dan tak ingin aku lihat. Sedikit demi sedikit akhirnya aku tahu siapa dalang dari semua kejadian aneh yang menimpa aku. Kata kakek bukan orang jauh, hanya saja sebenarnya dia juga tidak bermaksud mencelakaiku. Karena dia hanya mengajakku, bukan mengirimkan, sama seperti yang kulakukan pada mantan pacarku dulu. Ya, waktu itu Kek Gimin hanya mengajarkan caranya, tapi akulah eksekutornya. Saat ini aku seakan memanen buah dari perbuatan duluku. Untungnya aku dikelilingi orang-orang yang peduli dan perhatian, membuatku kuat dan tetap semangat kembali ke kehidupan yang normal sesuai syariat agama. Entah apa yang akan terjadi padaku seandainya keluargaku tak ada yang peduli. Aku yakin tak mungkin ini ulah Doni. Sepanjang ingatanku, semar apapun dia tak pernah sekalipun dia mau mencelakai orang. Karena sebenarnya tujuan dia mempelajari hal-hal klinik disebabkan ketertarikannya dengan benda-benda dari dunia gaib. Sebaliknya, aku ke rumah Kek Gimin untuk bertanya siapa kira-kira orang yang dimaksud kakek. Kuputuskan siang ini pergi ke rumah Kek Gimin. Namun belum sempat aku keluar rumah, kakek memergokiku dan menyuruhku tetap diam di rumah, membuatku kembali ke tempat peraduan. Ada rasa dongkol di hatiku, tapi segera aku tepis rasa itu, karena aku yakin apapun yang kakek perintahkan, semuanya pasti demi kebaikanku. Setelah beberapa hari menenangkan hati dan jiwa, akhirnya kakek memperbolehkanku keluar rumah. Hanya saja aku memang orang yang susah dikasih tahu. Sudah sering diperingatkan, jangan lagi bertamu ke rumah Kek Gimin, tapi tetap saja kulanggar perintahnya.
Toh aku cuma bertamu kok, nggak berbuat macam-macam, apalagi berguru, begitu pikirku. Namun sesuatu yang aneh terjadi padaku. Seminggu setelah pulang dari rumah kayak Gimin, aku merasa minder bila bertemu siapapun. Padahal aku bukanlah tipe orang yang pendiam dan minderan. Entahlah, mungkin perasaanku saja. Sebenarnya aku ingin sekali keluar rumah, tapi entah kenapa, setiap aku keluar kamar, rasanya diri ini seperti sedang diperhatikan orang. Makin hari rasanya makin takut untuk melihat keramaian. Jangankan melihat orang lain, melihat kakek pun rasanya aku enggan. Kebetulan kakek dan nenek akan menunaikan ibadah haji, dan rumah dititipkan pada paman. Tak elok rasanya tinggal bareng mereka. Kuputuskan untuk kembali ke rumah orang tuaku. Saat kakek dan nenek pergi, selama itu pula banyak sekali kejadian yang menimpa aku. Seperti saat ini, tubuhku rasanya sangat ringkih. Hampir setiap hari kerjaanku hanya tiduran. Dan sehari hanya sekali aku mau makan, itu pun harus dipaksa ibu. Tak ada rasa sakit di tubuhku, hanya saja tatapanku seakan kosong. Hampir setiap hari ku dengar ibu menangis sambil menelpon seseorang. Entah siapa dan karena apa ibu menangis, aku pun tak mengerti. Alhamdulillah pertolongan itu akhirnya datang juga. Setelah sebulan lebih aku mengurung diri tanpa sebab, membuat tubuhku menguning karena tak pernah terkena sinar matahari. Begitupun berat badanku yang dulunya ideal, saat ini hanya tersisa setengahnya saja. Setelah aku sakit, tak sekalipun aku mau bertemu dengan teman-temanku. Bukan mereka tak datang, tapi akulah yang tak ingin melihat mereka ada di rumahku. Terkadang aku berpikir tentang keadaanku yang seperti mayat hidup ini. Apakah ada ampunan untukku? Apakah aku masih sempat bertobat? Sementara untuk bersuara pun rasanya aku tak sanggup. Aku hanya bisa pasrah, apapun yang terjadi nanti aku ikhlas. Walaupun tak bisa apa-apa, setidaknya hatiku masih bisa berdoa, mohon keampunan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ku dengar kakek datang membawakan air zam-zam, tapi sebelum menemuiku, kakek meminta ibu untuk membuatkan telur rebus untukku. Kata kakek telur itu baik untuk pemulihan kesehatanku. Alhamdulillah saat air zam-zam itu masuk ke tenggorokanku, ada rasa sejuk yang mengalir di setiap persendian tubuhku. Membuat rasa lapar yang hampir hilang itu kini tiba-tiba datang. Walaupun aku tak meminta, kakek seakan mengerti apa yang kuinginkan. Dikupasnya telur ayam kampung yang telah direbus itu sambil berdoa. Setelah telur bersih, segera disuapkannya tepat ke mulutku. Dengan cepat kukunyah telur itu. Setelah telur rebus itu habis, kakek memintaku untuk duduk. Awalnya tubuh ini terasa berat, hingga terpaksa ibu ikut membantuku. Setelah merasa nyaman, kakek memintaku untuk terus bersikir agar hatiku tetap tenang. Air mataku seakan enggan berhenti, tak kala ku haturkan doa, memohon pengampunan pada Sang Pencipta. Setelah merasa kuat, kakek memintaku untuk melakukan taubatan nasuha. Dengan susah payah dan penuh keyakinan, segera ku lakukan sholat taubat saat itu juga. Akhirnya identitas si pengirim teluh itu aku ketahui. Sebenarnya aku tak begitu mengenalnya. Kami bertemu hanya beberapa kali saat di rumah Kek Gimin. Tadinya tujuan sebenarnya dia ingin menjadikanku istrinya, tapi karena aku masih sekolah, ku tolaklah lamarannya. Karena ditolak membuatnya merasa tersinggung, yang akhirnya menggunakan jalan yang salah. Alhamdulillah sampai cerita ini dibuat, tak pernah sekalipun ku dengar lagi kabar tentang mereka. Termasuk keluarga Kek Gimin. Mungkin ini jalan terbaik yang Allah berikan untukku. Harapanku dengan berbagi kisah ini adalah agar kita selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap langkah kita. Apapun usaha kita, apapun pekerjaan kita, hendaklah ingat selalu kewajiban kita sebagai umatnya. Karena sebanyak apapun harta kita, secantik apapun fisik kita, sepintar apapun kita, semua itu tak ada artinya jika kita tidak bersyukur. Dan cerita selesai sampai di sini.
Semoga cerita ini bisa menemani hari-hari teman-teman semua ya. Dan mohon maaf kalau teman-teman agak bingung karena alur ceritanya maju mundur. Sampai di sini saya pamit undur diri, mohon maaf apabila banyak salah kata. Sampai berjumpa kembali di cerita-cerita misteri selanjutnya. Matur nuwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.